Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nawawi dengan NIM 21104 kelas RA3 MSDM. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja. Oke, baik. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google Corporation. Nah, bisa disaksikan dalam video berikut ini. Implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google Corporation. Google dikenal sebagai dengan pendekatan manajemen kinerja yang inovatif yang banyak dipengaruhi oleh pengguna OKR atau Object and Key Result. Implementasi manajemen kinerja Google dapat dibagi menjadi beberapa fase utama untuk planning, monitoring, reviewing, and rewarding. Berikut adalah penjelasan dari setiap fase tersebut serta bagaimana OKR terkait dengan masing-masing fase. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Pada fase perencanaan, Google menetapkan tujuan dan hasil kunci yang jelas untuk individu dan tim. Ini dilakukan dengan melibatkan karyawan dalam proses pendekatan OKR untuk memastikan tujuan yang dipilih relevan dan ambisius. Google menggunakan OKR untuk merumuskan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Setiap karyawan, tim, dan departemen menetapkan OKR mereka sendiri yang harus selaras dengan OKR perusahaan secara keseluruhan. OKR ini ditetapkan secara kuartalan untuk memastikan fleksibilitas dan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kondisi. Yang selanjutnya yaitu pemantauan atau monitoring. Selama fase ini, Google memantau kemajuan terhadap OKR secara teratur. Ini melibatkan pertemuan rutin dan mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi hambatan. Dengan OKR, Google mendorong pelaporan dan transparan dan pembaruan berkala. Setiap OKR memiliki matriks spesifik yang memudahkan pemantauan kemajuan. Pertemuan rutin seperti pertemuan satu persatu dengan tim digunakan untuk menilai apakah hasil kunci tercapai atau perlunya penyesuaian. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Pada fase ini, Google mengevaluasi pencapaian OKR dan kinerja karyawan. Proses penilaian biasanya dilakukan pada akhir kuartal dengan fokus pada pencapaian hasil kunci dan umpan balik konstruktif. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil kunci terhadap tujuan yang ditetapkan. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana OKR tercapai dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Penilaian ini juga memfasilitasi diskusi tentang pencapaian, tantangan, dan perencanaan untuk OKR di masa depan. Yang selanjutnya yaitu rewarding atau penghargaan. Setelah penilaian, Google memberikan penghargaan berdasarkan pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap OKR. Penghargaan ini bisa berupa bonus, kenaikan gaji, atau pengakuan formal. Google menggunakan pencapaian OKR sebagai salah satu dasar untuk memenuhi penghargaan. Pencapaian hasil kunci yang ambisius seringkali dihargai dengan cara yang sesuai, mendorong karyawan untuk menetapkan dan mencapai OKR yang matang. Secara keseluruhan, OKR membantu Google dan dalam setiap fase manajemen kinerja dalam menetapkan tujuan yang jelas. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh organisasi tetap selaras dan berfokus pada pencapaian hasil yang ambisius dan relevan. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengambil beberapa pembelajaran berharga dari pendekatan OKR yang bisa diadaptasi. Yang pertama yaitu penggunaan OKR.
OKR membantu mengklarifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan, serta menyediakan alat untuk mengukur kemajuan secara terukur. Perusahaan di Indonesia dapat mengadopsi sistem OKR untuk menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. OKR yang teratur, yang terukur dan ambisius dapat mendorong karyawan. Kedua yaitu transparan dan komunikasi. Google mengutamakan komunikasi terbuka mengenai tujuan dan pencapaian. Pemantauan progres dan penilaian dilakukan dengan transparan. Memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai ekspektasi kinerja dan pencapaian dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi karyawan. Rapat rutin untuk mengevaluasi kemajuan dapat membantu yaitu penetapan tujuan yang ambisius dan realistis. Google mendorong penetapan tujuan yang ambisius namun tetap realistis untuk mematang karyawan mencapai potensi terbaik mereka. Oke, yang keempat yaitu pemantauan dan umpan balik berkala. Google memantau kemajuan secara berkala dan memberikan umpan balik dan konstruktif. Mengimplementasi sistem umpan balik yang teratur dan konsisten akan membantu karyawan memahami area yang perlu diperbaiki dan merayakan. Umpan balik yang sering dan mendetail dapat meningkatkan pengembangan individu. Yang selanjutnya itu penghargaan dan pengakuan. Penghargaan di Google seringkali diberikan berdasarkan pencapaian OKR. Penetapan sistem penghargaan dan pengakuan yang berbasis pada pencapaian hasil kunci akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Penghargaan yang tepat akan mendorong karyawan untuk kontribusi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pengembangan karyawan dan pelatihan. Google berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Berfokus pada pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan akan membantu menciptakan kinerja SDM yang meningkat. Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip ini, perusahaan di Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Nah, itu tadi video yang dapat saya tampilkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.